Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sekarang kita masuk ke part 11, teman-teman. Nah, sebagai seorang guru, Anda menyadari bahwa beberapa siswa seringkali terlalu asik dengan gadget mereka selama pelajaran berlangsung. Hal ini mengganggu fokus mereka dalam mengikuti materi dan mengurangi interaksi dengan teman-teman sekelas. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi ini agar pelajaran tetap efektif dan siswa tetap terlibat aktif? A. Mengambil gadget siswa di awal pelajaran dan mengembalikannya setelah selesai. B. Mengabaikan perilaku tersebut dan berharap siswa sadar sendiri. C. Membuat aturan kelas yang jelas tentang penggunaan gadget dan menerapkannya dengan konsisten. D. Mengintegrasikan penggunaan gadget ke dalam pelajaran agar siswa bisa memanfaatkannya sebagai alat belajar. E. Mengadakan sesi tanya jawab tentang manfaat dan dampak negatif penggunaan gadget di kelas untuk meningkatkan kesadaran siswa. Nah, silakan di-pause dulu teman-teman. Setelah itu kalian bisa menjawab. Setelah itu kita baru masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Nah, di soal ini kita itu sebagai guru kan. Nah, kita menyadari nih bahwa beberapa siswa yang sering kali terlalu asik dengan gadget mereka selama pelajaran berlangsung. Karena hal itu terjadi, maka mengganggu fokus mereka dalam mengikuti materi dan mengurangi interaksi dengan teman-teman sekelas. Nah, bagaimana sih kita sebagai guru dalam menghadapi situasi tersebut agar pelajaran tetap efektif dan siswa tetap terlibat aktif? Nah, kita lihat teman-teman di jawaban yang A, langsung mengambil gadget siswa di awal pelajaran. Nah, ini langsung mengambil artinya nanti siswa tidak bisa menggunakan gadget itu lagi ya teman-teman. Jadi pilihan A ini kurang tepat teman-teman, kita skip. Nah, yang B, mengabaikan perilaku tersebut. Lihat teman-teman, ada kata mengabaikan, itu berarti kata yang tidak positif. Dari hal itulah kita skip jawaban yang B. Kita lanjut ke C, membuat aturan kelas dengan jelas tentang penggunaan gadget dan menerapkannya dengan konsisten. Nah, ini kalimatnya positif teman-teman, kita simpan terlebih dahulu jawaban yang C. Terus yang D, mengintegrasikan penggunaan gadget ke dalam pelajaran agar siswa bisa memanfaatkan sebagai alat belajar. Ini bagus teman-teman kalimatnya, jadi kita simpan terlebih dahulu ya. Yang E, mengadakan sesi tanya jawab tentang manfaat dan dampak negatif penggunaan gadget di kelas dengan untuk meningkatkan kesadaran siswa. Nah, ini kurang efektif ya teman-teman, kurang cocok dengan pernyataan yang di atas ya, yang E. Nah, kita lihat yang C dan D. Ini kan tadi kalimatnya positif nih teman-teman. Tapi kita lihat yang mana yang paling efektif untuk menjawab dari pertanyaan tadi ya. Nah, kita lihat. Karena di kelas kita ada siswa yang menggunakan gadget pada saat pelajaran dan gadget yang digunakan ini dalam hal-hal yang bukan untuk menunjang proses pembelajaran. Jadi bagaimana sih sikap kita agar penggunaan gadget ini sesuai dengan materi pelajaran dan tetap membuat aturan yang benar saat penggunaan gadget di kelas. Nah, jadi yang paling benar itu adalah membuat aturan kelas yang jelas tentang penggunaan gadget dan menerapkannya dengan konsisten. Jadi tidak ada lagi siswa yang menggunakan gadget luar dari hal-hal dalam proses pembelajaran teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang C. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam pelajaran kelompok, Anda menyadari bahwa salah satu siswa tampaknya enggan untuk berpartisipasi dan seringkali terdiam, sementara siswa lainnya mendominasi diskusi. Bagaimana Anda seharusnya mengatasi situasi ini untuk memastikan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi? A. Mengabaikan siswa tersebut dengan asumsi bahwa dia memilih untuk tidak berpartisipasi. B. Meminta siswa untuk mendominasi, untuk berhenti berbicara dan memberikan kesempatan kepada siswa yang tidak berpartisipasi. C. Mengadakan sesi diskusi satu persatu dengan siswa yang enggan berpartisipasi untuk memahami alasan ketidakaktifannya dan memberi dukungan yang diperlukan.
D. Membuat aturan baru di mana setiap siswa harus berbicara setidaknya sekali selama diskusi kelompok. E. Menggunakan metode giliran berbicara di mana setiap siswa diberi kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapatnya. Oke, silakan di-pause dulu teman-teman. Setelah itu kita bahas sama-sama dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, lanjut ke pembahasannya. Nah, dalam pelajaran kelompok nih, Anda sebagai guru menyadari bahwa ada satu siswa yang tampak enggan berpartisipasi dan seringkali terdiam, sementara siswa lainnya mendominasi diskusi. Kita sebagai guru, apa yang harus kita lakukan agar setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi? Kita lihat di jawaban A, ada kata mengabaikan siswa tersebut. Ini bukan kalimat positif, jadi kita skip jawaban yang A. Terus yang B, meminta siswa yang mendominasi untuk berhenti berbicara dan memberikan kesempatan kepada siswa yang tidak berpartisipasi. Jadi tidak boleh juga menghentikan siswa yang telah bersemangat untuk berpartisipasi diskusi untuk berhenti bicara, itu tidak boleh ya. Jadi yang B kita skip, artinya bukan jawabannya. Terus yang C, mengadakan sesi diskusi satu persatu dengan siswa yang enggan berpartisipasi untuk memahami alasan ketidakaktifan dan memberikan dukungan yang diperlukan. Nah, ini jawabannya positif teman-teman. Terus yang D, membuat aturan baru di mana setiap siswa harus berbicara setidaknya sekali selama diskusi kelompok. Ini tidak terlalu efektif ya teman-teman. Terus yang E, menggunakan metode giliran bicara di mana setiap siswa diberikan kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapatnya. Ini bagus tapi kurang bisa menjawab dari pertanyaan dan belum bisa mengatasi situasi tersebut teman-teman. Jadi yang paling tepat itu adalah jawaban yang C teman-teman, dengan mengadakan sesi diskusi satu persatu dengan siswa yang enggan berpartisipasi untuk memahami alasan ketidakaktifannya dan memberi dukungan yang diperlukan. Jadi itu jawabannya ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai seorang guru, Anda menyadari bahwa beberapa siswa kerap kali menggunakan ponsel mereka selama pelajaran. Meskipun aturan sekolah melanggarnya, hal ini mengganggu konsentrasi mereka dan siswa lainnya. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi ini untuk memastikan suasana belajar yang kondusif? A. Mengambil ponsel siswa di awal pelajaran dan mengembalikannya setelah pelajaran selesai. B. Menghentikan pelajaran setiap kali Anda melihat siswa menggunakan ponsel dan menegur siswa tersebut di depan kelas. C. Mengirimkan siswa yang menggunakan ponsel ke kantor kepala sekolah. D. Membuat kesepakatan kelas tentang penggunaan ponsel dan konsekuensi jika melanggar. E. Menyediakan kotak di depan kelas di mana siswa dapat menyimpan ponsel mereka selama pelajaran sebagai tanda komitmen untuk fokus belajar. Nah, kita lihat ya teman-teman semuanya di soal ini ya. Nah, silakan di-pause terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, kita bahas langsung ya teman-teman. Nah, kita ini sebagai seorang guru, Anda menyadari nih bahwa siswa kerap kali menggunakan ponsel selama pelajaran. Meskipun aturan sekolah melarangnya, hal ini mengganggu konsentrasi mereka dan siswa lainnya. Nah, dari situasi tersebut, bagaimana kita mengambil tindakan sebagai guru yang paling tepat? Yang A, mengambil ponsel siswa di awal pelajaran. Ini kurang tepat teman-teman, langsung mengambil. Terkadang ponsel itu berguna untuk menunjang proses pembelajaran juga. Jadi kita tidak boleh langsung mengambil ponsel siswa. Terus yang B, menghentikan pelajaran setiap kali Anda melihat siswa menggunakan ponsel. Ini tidak boleh teman-teman, karena dengan kita menghentikan pelajaran itu akan memakan waktu yang cukup lumayan banyak ya untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti itu. Terus yang C, mengirimkan siswa menggunakan ponsel ke kantor kepala sekolah. Ini terlalu berlebihan teman-teman. Jadi kita lihat lagi yang di D ya teman-teman. Membuat kesepakatan kelas tentang penggunaan ponsel dan konsekuensi jika melanggarnya. Nah, ini jawabannya positif, kalimatnya kita simpan terlebih dahulu. Terus yang E, menyediakan kotak di depan kelas di mana siswa dapat menyimpan ponsel mereka selama pelajaran sebagai tanda komitmen untuk fokus belajar. Di pilihan E ini kurang efektif ya untuk menjawab pertanyaan yang telah dibacakan tadi ya teman-teman. Jadi yang paling tepat itu adalah yang D teman-teman. Membuat kesepakatan dengan kelas tentang penggunaan ponsel dan konsekuensi jika melanggarnya. Jadi awal-awal sebelum kita menerapkan
menyuruh siswa membawa ponsel, kita harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu tentang penggunaan ponsel. Kapan digunakan, kapan tidak digunakan, itu kita harus membuat kesepakatan. Jika ada siswa yang melanggarnya, maka kita akan memberikan konsekuensi. Artinya, kita harus berjanji kepada siswa jika ada yang melanggar, maka akan diberikan tindak lanjut seperti apa. Jadi, jawaban yang benar itu adalah D, teman-teman. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, sebagai guru, Anda dihadapkan pada situasi di mana seorang siswa mengungkapkan ketidakmauan untuk pulang ke rumah karena adanya konflik dengan orang tuanya. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kesejahteraan siswa tersebut. Langkah apa yang paling tepat Anda ambil untuk mendukung siswa sambil mempertimbangkan kebijakan sekolah? A. Menyarankan siswa untuk mengabaikan masalahnya dan bersikap lebih baik dengan orang tuanya. B. Mengontak orang tua siswa tanpa sepengetahuan siswa untuk mendiskusikan masalah ini. C. Memberikan siswa waktu untuk menenangkan diri, kemudian berbicara dengannya untuk memahami lebih lanjut masalahnya dan menyarankan konseling sekolah. D. Langsung melaporkan situasi kepada otoritas sekolah dan layanan perlindungan anak tanpa mendiskusikannya lebih lanjut dengan siswa. E. Mengatakan kepada siswa bahwa itu bukan urusan sekolah dan dia harus menyelesaikannya sendiri. Oke teman-teman, silakan di-pause dulu videonya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, kita lihat ya teman-teman di sini ya. Jadi kita sebagai guru dihadapkan adanya situasi siswa yang mengungkapkan ketidakmauannya untuk pulang karena dia ada konflik dengan orang tuanya. Terus situasi ini itu menimbulkan kekhawatiran mengenai kesejahteraan siswa tersebut. Dalam hal ini sebagai guru kita harus mengambil langkah yang seperti apa untuk mendukung siswa tersebut sambil mempertimbangkan kebijakan sekolah. Yang A kita lihat ya teman-teman, menyarankan siswa untuk mengabaikan masalahnya. Kata-kata mengabaikan itu kalimat yang tidak positif, maka yang A ini kurang tepat teman-teman, jadi salah yang A. Terus yang B, mengontak orang tua siswa tanpa sepengetahuan siswa untuk mendiskusikan masalah ini. Rasa saya ini terlalu berlebihan teman-teman, karena kita belum bertemu siswanya, belum berbicara dengan siswanya, langsung mengontak orang tua, itu belum baik ya teman-teman. Terus yang C, memberikan siswa waktu untuk menenangkan diri, kemudian berbicara dengannya untuk memahami lebih lanjut masalahnya dan menyarankan konseling sekolah. Ini positif kalimatnya teman-teman, boleh disimpan terlebih dahulu. Terus yang D, langsung melaporkan situasi kepada otoritas sekolah dan layanan perlindungan anak tanpa mendiskusikannya. Nah, kata-kata tanpa mendiskusikannya ini kurang tepat teman-teman, karena ini kurang cocok dengan pertanyaan tadi ya teman-teman. Terus yang E, mengatakan kepada siswa bahwa itu bukan urusan sekolah. Nah ini juga tidak baik karena mengatakan bukan urusan sekolah, sedangkan situasi tersebut itu terjadi di sekolah teman-teman. Jadi yang paling benar itu adalah jawaban C, dengan memberi siswa waktu untuk menenangkan diri, kemudian berbicara dengannya untuk memahami lebih lanjut masalahnya dan menyarankan ke konseling sekolah jika masalahnya terus berlanjut. Nah jadi itu jawabannya teman-teman. Langsung masuk ke soal berikut. Anda adalah seorang guru yang mendapati salah satu siswa sedang menggunakan ponsel di kelas saat pelajaran berlangsung. Padahal sekolah memiliki kebijakan ketat terhadap hal tersebut. Apa langkah yang sebaiknya Anda ambil untuk menegakkan kebijakan tanpa membuat siswa merasa marginalkan? A. Mengambil ponsel siswa dan menyimpannya hingga akhir dari sekolah. B. Meminta siswa untuk menempatkan ponselnya di depan kelas sebagai peringatan bagi siswa lain. C. Menghentikan pelajaran dan memberikan ceramah panjang mengenai pentingnya menghormati aturan. D. Mendekati siswa dengan tenang, memintanya untuk mematikan ponselnya dan mengingatkan tentang kebijakan sekolah. E. Mengabaikan situasi dan melanjutkan pelajaran karena tidak ingin mengganggu konsentrasi kelas. Nah teman-teman, kira-kira jawaban yang mana? Silahkan di-pause dulu teman-teman. Setelah itu kita baru masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, nah ini kita sebagai guru mendapati salah satu siswa kita sedang menggunakan ponsel di kelas saat pelajaran berlangsung, padahal sekolah memiliki kebijakan yang ketat terhadap hal tersebut. Apa sih yang harus kita lakukan jika ada di situasi ini untuk menegakkan kebijakan tanpa membuat siswa merasa
tersinggung, teman-teman. Nah, A mengambil ponsel siswa. Mengambil ponsel siswa. Ini kurang tepat, langsung mengambil tanpa ada tindak lanjut lebih dalam. Terus yang B meminta siswa untuk menempatkan ponsel di depan kelas sebagai peringatan bagi siswa lain. Ini juga kurang tepat, teman-teman. Terus yang C menghentikan pelajaran dan memberikan ceramah panjang. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena hal tersebut kita memberikan ceramah panjang sehingga jam pelajaran terpotong lumayan banyak. Jadi nggak tepat ya yang C. Terus yang D mendekati siswa dengan tenang, memintanya untuk mematikan ponselnya dan mengingatkan tentang kebijakan sekolah. Ini positif teman-teman, disimpan terlebih dahulu. Terus yang E mengabaikan situasi dan melanjutkan pelajaran agar tidak ingin mengganggu konsentrasi kelas. Nah, ini kata-kata mengabaikan ini tidak baik ya teman-teman sekalian. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, mendekati siswa dengan tenang, memintanya untuk mematikan ponselnya dan mengingatkan tentang kebijakan sekolah. Oke, lanjut teman. Nah, masuk ke pertanyaan bonus teman-teman. Anda adalah seorang guru yang baru saja memberikan pelajaran yang Anda anggap berhasil. Namun setelah pelajaran, seorang siswa mendekati Anda dan memberikan umpan balik bahwa cara Anda mengajar terlalu cepat dan dia merasa kesulitan mengikutinya. Bagaimana Anda seharusnya menanggapi umpan balik tersebut untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal? A. Mengabaikan komentar siswa dan melanjutkan dengan gaya mengajar Anda karena Anda merasa metode Anda efektif. B. Mengatakan pada siswa bahwa dia mungkin perlu memperhatikan lebih baik atau mendapatkan bantuan tambahan di luar kelas. C. Menyatakan bahwa Anda adalah guru dan Anda tahu apa yang terbaik untuk kelas Anda. D. Berterima kasih atas umpan baliknya, menanyakan rincian lebih lanjut tentang kesulitannya dan mempertimbangkan untuk menyesuaikan kecepatan mengajar di masa depan. E. Menginformasikan siswa bahwa jika dia merasa kesulitan, sebaiknya dia pindah ke kelas dengan tingkat yang lebih rendah. Nah, ini pertanyaan bonus ya teman-teman, boleh kalian jawab di kolom komen ya. Nanti akan aku bahas di part selanjutnya ya teman-teman. Nanti akan dilanjutkan di part 12 teman-teman. Nah, jadi ini adalah video pembahasan soal SJT atau soal observasi diri untuk persiapan seleksi CAT P3K Guru di tahun ini ya teman-teman. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini agar setiap aku upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.